aku mau cerita ya. Kan janjian sama temanku dari Jepang ya. Ini bedanya orang Indonesia sama orang Jepang ya. Padahal aku tuh termasuk orang yang on time ya sebenarnya. Ini teman kan bilang mungkin nanti kedatang telat gitu ya. Mungkin jam 10 lebih kita baru nyampe ya, due to traffic, dia bilang gitu. Kamu makan aja dulu. Terus abis itu aku bilang aku jam 10 udah sampai di mall gitu. Karena jam setengah 10 udah berangkat dari rencananya kan dari Renon, dari CFD Renon, tapi karena pagi ini hujan jadi kita nggak CFD Renon, udah nggak CFD Renon, terus makannya banyak lagi hari ini. Aku udah nyampe jam 10 di mall, ternyata temanku tuh jam 10 udah nyampe di mall gitu. Cuma aku kan biasa dandan dulu ya, kalau aku dandan itu setengah jam gitu, dandan pakai aksesoris dan sebagainya itu di mobil ya. Kenapa alat-alatku ini di mobil semua ya, nggak di rumah? Kenapa? Karena aku tuh kan orangnya mobile ya, kadang pengen pakai ini, kadang pakai itu. Tuh sepatu aja numpuk kan, sepatu aja numpuk tuh. Kok nggak ditaruh di rumah? Nggak bisa, kadang aku nggak pulang ke rumah soalnya langsung kemana ganti sepatu, ganti aksesoris kayak gitu. Aku tuh mobile banget ya, jadi sok ngartis aku nih. Nah, dia ternyata udah nyampe jam 10 dan aku dandan dulu, jadi dia nungguin aku. Itu bedanya orang Indonesia sama orang Jepang ya. Orang Jepang bilang telat, ternyata on time. Kalau orang Indonesia bilang on time, ternyata telat. Padahal aku tuh nggak biasa telat sih sebenarnya. Jadi tadi dia nunggu setengah jam. Dia udah berangkat jam setengah 10, nyampe jam 10 di Living World. Sedangkan aku berangkat setengah 10 juga, nyampe di Living World jam 10 tapi isi dandan dulu gitu. Mana aku nggak bisa lagi kontak dia di basement itu. Waktu aku mau dandan tuh aku maunya bales WA-nya dia, tapi nggak bisa, nggak ada sinyal gitu. Orang Jepang tuh nggak biasa masakan Indonesia ya, jadi kayak yang berbumbu dia langsung batuk-batuk gitu, sensitif ininya tenggorokannya. Ini karena dia pintar bahasa Inggris, jadinya aku bisa komunikasi sama dia. Kalau nggak gitu nggak bisa. Orang Jepang tuh sulit dia. Dia sendiri bilang orang Jepang itu zero, Englishnya zero, sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. Dan orang asing yang ada di Jepang tuh rata-rata bisa bahasa Jepang. Ya karena terpaksa kan, karena orang Jepang yang nggak bisa bahasa Inggris ya terpaksa orang bulenya yang belajar bahasa. Tapi bule itu gampang sekali dia belajar bahasa ya. Bule itu kan IQ-nya memang di atas orang Asia, jadi gampang sekali dia belajar. Kayak mahasiswaku dari Eropa tuh tak tanya, gimana kamu belajar bahasa Indonesia? Gampang katanya. Yang susah tuh bahasa Jerman, you know. Bahasa Prancis tuh, ois. Aduh. Aku kalau sama orang asing tuh selalu banyak yang aku obrolin, karena aku biasa tanya di sana gimana, pemerintahan di sana gimana gitu yang aku tanyain. Politik di sana gimana gitu kan. Sok ngepolitik. Yang pasti aku tanyakan pertama kali adalah tentang living cost ya. Di Jepang kalau aku tanya ya, gimana harga-harga di Jepang sama di Bali, dia bilang di sini murah ya, lebih murah daripada di Jepang ya, terutama untuk makanan sama hotel gitu. Hotel mahal banget katanya. Hotel itu hitungannya kalau di Jepang itu per orang ya, bukan per kamar. Jadi hitungnya per orang, dia bilang gitu. Mahal sih. Di Eropa lebih mahal lagi ya. Jadi kalau mahasiswaku yang dari Eropa aku tanya gimana harga di Bali itu much cheaper gitu ya. Jadi di Indonesia ini apa-apa murah, harga-harganya murah gitu. Udah harganya murah. Ya begitulah. Itu kenapa banyak orang ngerantau ke luar negeri, karena memang di sana bayarannya lebih mahal ya.
penghasilan lebih bagus ya daripada sini. Makanya aku sebenarnya pengen anak-anak tuh sudah dah merantau aja ke luar negeri deh gitu. Kalau perlu nikah sama orang luar deh, memperbaiki keturunan dan tinggal di sana aja. Jadi keturunanku di sana aja, di Eropa. Aku pengennya anak-anakku ini nikah sama orang Eropa, tinggal di sana. Eropa ya, Eropa. Jangan Amerika, jangan Australia. Tadi ngomongin politik, aku tuh kan suka baca news gitu ya, dan emang bener gitu ya, kan aku baca tentang Ratna Soekarno Dewi itu ya, yang istrinya Soekarno yang orang Jepang tuh, Naoko Namoto gitu namanya, Naoko. Dia kan kembali ke Jepang ya, berubah warga negara dari Jepang lagi, terus dia ikut politik. Di situ aku tanya, benar nggak sih kalau dia itu anti foreigners gitu, karena kan ada dia campaign-nya anti foreigners gitu. Ternyata dia nggak tahu, harus dia baca, oh iya benar gitu. Tapi di Jepang memang ada istilah anti foreigners gitu, jadi nggak suka dikuasai sama orang asing gitu. Tapi temanku bilang sebenarnya nggak ada hubungannya sih sama orang asing itu gitu. Kan ekonomi di sana sulit. Itu ya bukan karena pengaruh ada orang asing atau enggak gitu. Aku bilang kalau di sini iya. Kalau di Bali iya, karena di Bali itu kan tanah-tanah itu dikuasai asing, bisnis juga gitu. Kalau orang lokal disuruh bersaing sama orang asing ya jelas kalah. Orang Indonesia ini kan etosnya etos, karena dia udah dijajah berabad-abad sama Belanda sih. Jadi memang mentalnya secara genetik udah mental terjajah ya, cari zona aman, zona nyaman ya, termasuk aku juga. Aku sukanya nyari zona nyaman ya. Menarik aku kalau ngobrol sama di Akiko nih, banyak orangnya pinter. Apalagi ya kita obrolin dia. Oh, aku tanya kan, gimana rakyat di Jepang tuh gimana, puas nggak sama pemerintahnya? Nggak juga gitu. Jadi pada umumnya di mana-mana, di semua negara sama ya, pasti rakyat tuh nggak puas sama pemerintahnya ya gitu. Udah pasti itu sama ya, begitulah. Banyak yang kita obrolin, kayaknya nggak berhenti ngobrol ya gitu. Ini anakku nih, aku bilang gini kayak tiru dong mama, kalau ketemu orang asing itu pasti langsung ngobrol, ngajak kenalan, ngobrol, akhirnya punya temen gitu. Nanti kalau mama ke Jepang kan bisa ketemu sama dia gitu. Di Jepang itu bahasa kanji semua ya, nggak ada tulisan Inggrisnya. Itu orang tuanya itu kan nggak bisa bahasa Inggris ya. Di sini gimana caranya dia kalau mau belanja gitu? Pakai translate gitu, pakai aplikasi. Lucu ya. Kalau aku enggak kemana-mana kalau nggak ngerti bahasanya. Pokoknya kalau bisa bahasa Inggris ya Inggris gitu. Inggrisku kacau balau. Kenapa orang Jepang nggak mau belajar bahasa Inggris ya? Oh iya, tapi bagus juga. Jadi orang memaksa orang belajar bahasanya dia. Benar yang dibilang itu, bule-bule yang tinggal di Jepang itu ya bisa bahasa Jepang gitu. Sama kayak orang Bali yang ngerantau ke Jepang ya harus pakai bahasa Jepang dia. Hebat juga ya. Dia nggak mau belajar. Dia orang harus belajar bahasanya dia. Dia nggak mau belajar bahasanya orang lain. Dia nggak mau dijajah. Asia yang paling tidak terjajah itu ya Jepang.